Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melakukan sholat zuhur dengan berjamaah di Masjid UI yang kita cintai ini. Semoga dengan terlalu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur. Salawat juga salam itu kita sampaikan dan aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan usaha kita untuk istiqomah menjalankan sunnahnya, kita termasuk umatnya yang beliau hisab mendapat syafaat dari beliau sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah salat zuhur kaum shaimin dan shaimat rahimahullah. Di salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau mengangkat suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu adalah suaranya keledai. Dari ayat ini timbul pertanyaan, kenapa harus mengkhususkan keledai? Bukankah setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya bertasbih padanya, termasuk pohonan, hewan bersuara sesungguhnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di literatur tasawuf menafsirkan ayat ini yang ada hubungannya dengan ibadah puasa. Puasa salah satu unsur utama yang ditahan itu adalah makanan, kemudian berhubungan biologis antara suami dan istri. Dua hal tersebut yang utama yang tidak boleh dilakukan saat kita berpuasa. Terkait dengan ayat tersebut, dan ternyata keledai itu meringkik keras hanya dalam dua keadaan. Pertama dalam kondisi lapar, kedua dalam kondisi ingin kawin. Nah, kebetulan dua kondisi itulah yang dialami manusia ketika dia berpuasa dan ingin menahan hasrat dua hal tersebut yang memang mendominasi manusia dalam hidupnya. Hasrat biologis juga hasrat makan dan minum. Dan dua hal tersebut pula yang dilarang ketika berpuasa dan boleh dilakukan lagi setelah kita berbuka. Dan jika keledai tadi yang meringkik keras dalam dua kondisi, dan itu sebenarnya dia dalam kondisi menahan atau sedang menghasratkan nafsu biologisnya, dan ketika itulah dia sangat meringkik keras. Jikalau manusia dalam kondisi seperti tidak bisa menahan antara nafsu biologis dan nafsu untuk makan dan minumnya, sesungguhnya suara-suara manusia yang dalam kondisi itu mirip atau sama dengan kondisi keledai tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seburuk-buruknya suara adalah suara ringkikan keledai. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Baqarah 168 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia. Seruan ini tentunya umum. Allah memanggil seluruh manusia, ya ayuhan nas. Seruan yang umum. Makanlah semua yang tersedia di muka bumi ini. Makanlah semua yang tersedia di muka bumi ini halalan thayyiban.
yang halal juga yang thayyib, yang baik. Jadi makan dengan semua yang tersedia di muka bumi ini boleh, asal dengan dua syarat, halal dan thayyibah. Di ayat tersebut disambung lagi, wala tattabi khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata. Lalu kenapa urusan makanan ini dikaitkan langsung dengan langkah-langkah setan? Artinya langkah pertama saja kalau kita sudah salah, langkah pertama itu adalah langkah yang penting, dan langkah yang pertama itulah dianggap kita tafsirkan atau al-mufassir menginterpretasikannya sebagai makanan yang kita konsumsi. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal juga tidak baik, itu adalah langkah pertama, berarti kita mengikuti langkah setan. Langkah pertama saja kita sudah gagal misalnya, selanjutnya akan mudah mengikuti langkah-langkah setan berikutnya. Di bulan Ramadan ini sebenarnya kita juga bisa mengontrol masalah makanan ini. Mengontrol makanan, bagaimana kita memakan, apakah makanan kita ini sudah baik, atau bahkan juga kita bisa mengontrol makanan yang kita dapat ini, apakah makanan ini halalan thayyiban. Senada dengan ayat ini, di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketika Adam dan Hawa, leluhur dan nenek moyangnya para manusia, berada di surga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk makan apa saja yang ada di surga ini, tetapi jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Dan ternyata ujian atau masalah dan tantangan pertama nenek moyang kita, leluhur kita itu adalah masalah makanan. Dan faktanya mereka berdua terlempar, terusir, diturunkan dari surga dikarenakan makanan, dikarenakan masalah makanan. Tentu hal ini menjadi pertimbangan kita, renungan kita di dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini. Satu bulan ini kita banyak merenung tentang salah satunya adalah makanan. Ternyata makanan adalah hal yang penting. Tadi misalnya keledai yang meringkik dalam dua hal, dalam dua kondisi, dan dua kondisi itulah yang kita tahan selama puasa. Kemudian kita harus makan apa-apa yang di muka bumi ini dari makanan yang halal dan thayyib. Karena jika langkah itu saja kita sudah melanggar, berarti langkah-langkah selanjutnya akan mudah setan untuk memperdaya kita. Ditambah lagi ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setan saja yang tidak kelihatan itu adalah musuh yang nyata, berarti ada musuh yang tidak kelihatan dan tidak nyata yang mungkin lebih sulit untuk kita terjerat di dalamnya. Tapi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata berarti kita lebih mudah untuk mengetahuinya, mengidentifikasinya. Entah itu dari makhluk, dari manusia itu sendiri, dari hewan, atau dari tumbuhan, dan itu bisa mengelabui kita, dan itu bisa menyerupai atau bahkan memperdaya kita seperti setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga melalui bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya juga ibadah-ibadah lain menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Astaghfirukum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.